kelas 6. Apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk hari ini kita lanjut lagi materi kita ya, materi IPA. Silahkan buka buku kamu halaman 44. Kita akan mempelajari tentang pengaruh dari revolusi bumi ya terhadap perubahan musim. Kemarin kita sudah melihat peristiwa-peristiwa yang dipengaruhi oleh revolusi bumi ya. Dimana revolusi bumi ini artinya adalah perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Nah, kemarin kita melihat bahwa salah satu dari pengaruh dari revolusi bumi ini adalah terjadinya perubahan musim ya. Nah, perubahan musim itu pun terdapat dua jenis ya. Ada yang di daerah garis khatulistiwa dan ada di daerah yang bukan garis khatulistiwa. Untuk daerah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa itu akan mendapatkan intensitas cahaya matahari yang hampir sama dan waktu dari siang dan malamnya juga cenderung sama, sehingga daerah ini biasanya mengalami dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, dan musim inilah yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia ya, ada musim hujan dan juga musim kemarau. Dan untuk musim hujan ya biasanya memiliki ciri adalah suhu udara pasti turun ya, kemudian kelembapan udara naik sehingga terasa hawanya itu lebih dingin ya. Dan keuntungan dari musim hujan ini adalah meningkatnya kualitas udara dan air yang bersih ya, serta membersihkan udara dari polusi, itu untungnya. Tapi jika curah hujan terlalu tinggi juga dapat menyebabkan di beberapa daerah terjadi yang namanya banjir dan juga erosi. Dan yang kedua adalah musim kemarau. Nah, kalau pada musim kemarau hujan itu sudah pasti jarang sekali ya terjadi. Kemudian suhu udara naik dan kelembapan udara turun sehingga terasa sangat panas. Jika musim kemarau itu terlalu panjang, biasanya terjadi beberapa hal yang negatif ya, apapun yang agak kurang baik untuk kualitas dari tanah ya, kemudian persediaan air bersih yang kurang sehingga terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu hal-hal yang agak kurang enak kalau kita menghadapi pada musim kemarau. Itulah dua musim yang terjadi di daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa, contohnya seperti Indonesia. Nah, sedangkan untuk beberapa wilayah ya, misalnya adalah di belahan bumi utara dan bumi selatan, itu mengalami 4 musim ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur dan juga musim dingin. Dan perkiraan musim itu terjadi pada kapan itu bisa kalian lihat pada tabel berikut ya. Bisa kalian lihat terjadinya musim semi ya, musim gugur, musim dingin ataupun musim panas di belahan bumi utara dan juga bumi selatan. Bertolak belakang ya antara bumi utara dan bumi selatan, walaupun mereka sama-sama mengalami 4 musim, ternyata setiap musimnya pun tidak akan terjadi bersamaan ya. Itulah pembahasan kita pada hari ini tentang pengaruh revolusi bumi terhadap perubahan musim ya. Dimana tadi ada 2 daerah yang terbagi. Ada di daerah sekitar garis khatulistiwa itu hanya terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan kalau di wilayah bumi utara dan bumi selatan itu terdapat 4 musim. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin dan musim panas, di mana 4 musim ini pun berbeda waktunya di bagian bumi utara dan bagian bumi selatan ya. Oke. Gue harap dari apa yang sudah kita bahas bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 47, nomor 2 dan nomor 3. Kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.